Saya ini tidak butuh teman, tidak butuh organisasi, tidak butuh golongan, tapi saya butuh benar. Saya umur saya ini sudah sekian, tinggal berapa? Dan kesempatan sekarang. Mari dikerjakan. Begini, sampean tanya kapan masuk Islam Jamaah. Pada waktu itu belum ada Islam Jamaah. Pada waktu itu yang muncul itu pengajian biasa. Saya ketemu ingin mengaji, lalu ketemu Hasyim Bukhari di Balongatel, ngajinya Al-Quran. Nah ini saya butuhkan karena saya ini orang Islam harus ngaji Al-Quran. Kebenaran bagi saya. Kurang lebih, memang tahun 56. Jadi saya pada 56 membawa teman 4, tapi yang 3 itu kembali, tidak mau. Saya yang meneruskan, gitu loh. Jadi saya teruskan. Lalu saya mantap, saya temukan dengan teman-teman di desa saya. Ada yang mau dan ada yang tidak. Lalu saya musyawarahkan karena Masumi pada waktu itu saya ikut organisasi Masumi. Saya menjadi ketua GPI pada waktu itu. Nah, berarti ini betul-betul pedomannya Quran hadis orang Islam ini. Dan saya teruskan. Saya katakan musyawarah, Masumi melendek. Boleh, nggak apa-apa ya. Saya teruskan. Nah, gitu loh. Jadi saya mantap. Tahun 60 kelanjutannya. Terus ada biat asrama di Gading. Tapi saya tidak mengikuti. Saya hanya mendapat informasi dari teman-teman. Orang Islam itu harus berbiat berdasarkan dalil la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil doa. Lah saya mantap. Saya ini ingin menjadi orang Islam yang murni. Ya, lalu saya biat. Setelah yang menyampaikan Islam harus berbiat niku sinten? Yang menyampaikan ya teman-teman yang asrama di Gading pada waktu itu. Acaranya yang mengacarakan di Gading itu Haji Nur Hasan, asrama Bukhari di Gading Haji Nur Hasan yang mengajarkan. Nah, kurang lebih ya tahun 60-an itu. Terus mendirikan keamiran. Terus. Saya malah mantap, tambah mantap, begitu loh. Itu. Nah, akhir loh kok gini ya. Di dalam amaliannya membuat program belajar ketaatan kan. Tapi di situ diharuskan orang-orang yang sudah biat harus menanam marbai. Wajib itu bagi amir, mewajibkan kepada orang yang biat. Menanam marbai, turi, jara, asem, gitu. Itu belajar ketaatan apa bagaimana nggak ngerti saya. Tapi diharuskan sebagai orang yang taat kepada keamiran, gitu loh. Itu mula-mula, gitu. Berkali-kali, tidak satu kali, nggak bisa dihitung. Asrama 1 bulan itu mumput ketemu, bahkan yang memberi makan minum ya saya didirikan itu di Balong Tahun itu. Berulang kali. Terus di Gading saya malah ikut hijrah ke Gading, muhajir istilahnya pada waktu itu. Saya orang muhajir pindah ke Gading sebelum pemilihan Pak Carik.
menjadi lurah pada waktu itu. Saya ikut di sana di Gading, mempunyai rumah saya juga diberi rumah barang di Gading. Yo, saya ini muhajir, tapi muhajir bajakan. Pada waktu Haji Nur Kasan, ya banyak penyimpangan, orang-orang dianggap tidak Islam itu. Itu penyimpangan sudah. Dianggap tidak Islam jika Belum tidak Islam karena tidak punya beat, tidak punya dua amir pada Haji Nur Kasan. Bahkan orang-orang harus kawin dengan sama-sama jamaahnya. Bahkan ada yang mengatakan ini bojonya itu ndak jamaah sama dengan menikah sama anjing itu Pak ya. Pada waktu itu. Iya toh. Maka dia diharuskan, mestinya itu harus. Orang yang kawin dengan selain itu dianggap pelanggaran gitu loh. Dianggap pelanggaran pada waktu itu. Ya sampai sekarang, bukan pada waktu itu. Itu pedoman pasti itu, pedoman harus itu. Ya. Adapun satu dua orang yang itu dianggap itu melanggar sana. Melanggar aturan yang ditentukan gitu loh. Pada waktu itu belum ada, ya hanya pembelaan gitu saja. Tapi kurang lebih ya putranya itu yang menetapkan persenan itu, begitu. Dulu itu pembelaan diharuskan orang itu membela, tapi tidak dibatasi pada waktu itu. Tapi akhir-akhir itu kok dibatasi 10%, gitu loh. 7,5% yang mendapat mempunyai modal uang, barang-barang, 50 juta kurang lebih loh, itu 5%. Nah, sampai 10 juta itu enggak perlu, hanya cukup impak saja. Nah, gitu. Saya malah bingung pada waktu itu loh. Ini kok bagaimana loh, ini kok diwajibkan ini? Saya tidak percaya. Tapi saya sebagai pemimpin, saya menjadi ketua kelompok, imam kelompok istilahnya, ya kan? Saya tetap menyuruh, tapi saya ragu-ragu, gitu loh, ragu-ragu. Saya sendiri, saya imam kelompok. Nama kelompok Nama desa kelompok Guyangan, imam kelompok Guyangan. Nah, gitu loh. Saya imam kelompok istilahnya, pemimpinnya di kelompok situlah, gitu. Karena diwakilkan di kelompok situ, gitu loh. Ya. Nah, dan terus saya bingung, ada apa di Mojokerto, ada apa Mario Soan itu. Saya bingung loh, ini kok dikatakan Mansuri ini bagaimana? Karena orang yang ada di Mario Soan itu mendapat 10% atau 5% sampai 10%. Saya bingung, saya tidak ikut. Saya anggap itu, wah ini penyimpangan ini. Malah anak saya sendiri itu, anak mantu saya ini tidak mau tidak mau, tetap ikut. Motor sitok perahu itu satu itu hilang. Itu mantu saya, putu saya. Kurang lebih tahun berapa saya catat saya. Itu saya sama bingung begitu. Terus akhir ada persenan. Itu persenan memang salah, tapi akhir-akhir itu terus saya ini bingung. Loh, persenan sodako kok diharuskan ini bagaimana? Di daerah Sugiyo itu diadakan pengajian pelajaran musola, musola, buku-buku selain dan lain-lainnya banyak. Itu buku-buku yang dikeluarkan oleh Syekh Khalil. Katanya hadis ini baik, sokeh, Qur'annya jelas, gitu. Yang dimuat oleh Khalil itu, yang dikeluarkan Khalil itu
dijaga beberapa bulan. Malah teman-teman banyak yang ke sana, ke Kolil. Akhir-akhir katanya dirampas. Ditarik ke pusat. Ya, ditarik ke pusat. Apa dirampas apa bagaimana, ditarik ke pusat karena katanya belum izin ke pusat pembuatannya gitu loh. Gitu katanya. Saya tidak akan saya kembalikan, tapi teman-teman dikembalikan. Karena diumumkan oleh wakil saya supaya dikembalikan buku-buku yang ada dari itu. Buku ini itu dikembalikan. Jadi itu ikomosolan itu dikembalikan, saya kembalikan. Lalu saya bilang kepada teman-teman, selesai sudah kembalikan semua. Nuwun sewu, punyaan saya ini tidak saya kembalikan. Ini untuk pedoman saya pribadi, gitu. Wong ini tadi beli, kok dikembalikan dibagikan. Katanya dulu itu soke, baik-baik, hadisnya jelas, Qurannya jelas. Nah, kok ditarik ini bagaimana? Sebab apa? Gitu. Bingung saya. Lalu lagi malah bingung, pikir tahu judek dalam pikiran sendiri, gitu. Tapi tidak berani ngomong. Gitu, tidak berani ngomong. Lalu terus ada kunjungan dari pusat, katanya Mekah itu tidak murni. Wah, bingung kedua. Teman saya terkira, lah ini Mekah aku seramu ini, wah, wis parah kiamat iki aku. Wis parah kiamat ini. Gitu loh. Sudah parah kayak kiamat ini, sudah dekat ini. Gitu saja. Teman saya sendiri saja gini, sebelah gini. Wah, bahaya ini ya. Gitu. Lalu saya tambah bingung, pikiran saya tak judet. Lalu akhir ada pengajian di Lamongan, Namiro, Kolil yang datang. Saya tidak berani ngajak teman-teman saya atau kawan-kawan saya, tidak berani ngajak orang Muhammadiyah. Saya ajak, ayo aku konternya di Lamongan. Ayo ono pengajian gede di Lamongan, gitu saya. Ngikut saya digonceng kali Pak Guru, teman saya itu. Ngaji di sana, selesai pulang, malah geger saya, digegeri oleh teman-teman. Loh, sampai masuk di data dan begitu. Jatuh dilebakno video. Bila perlu balik itu buat nonton TV, biar tahu orang dunia gitu. Indonesia. Mau ngaji kok gak oleh apa-apa. Gitu saya jawab gitu. Mana dalilnya orang ngaji kok dilarang itu? Gitu. Nanti akan terpengaruh. Memang ya harus terpengaruh, itu benar. Saya ini otak saya ini masih encer. Gitu loh. Ada saringannya, ada filternya otak saya ini ya. Gitu pada waktu itu gegeri ya gitu lah. Terus teman-teman saya ya, dari itu Mas Sultan, ayo diterusnya ini bener. Diterus nih Mas, ayo Mas Sultan ini saya dorong ke toko sini. Tokonya kelaparan nih. Dengan putu saya, Ansori. Ayo diterus nih. Ono opo aku. Buat itu geger. Nah gitu. Saya berapa mantap digegeri. Oh itu, aku salahkan. Ini bener bagaimana? Ya semari kita teruskan. Nah itu lah. Ini benar. Saya tidak butuh teman, tidak butuh organisasi, tidak butuh golongan, tapi saya butuh benar. Umur saya ini sudah sekian, tinggal berapa? Dan sempat-sempatan sekarang. Mari dikerjakan. Teman-teman saja segitu. Lah, gitu lah. Nah sekarang, teman-teman saya ajak. Loh, gimana tuh kok gini-gini? Ayo Pak, mari. Ikut ngaji. Ngaji kok tidak benar ini bagaimana? Gitu, teman-teman saya, satu masjid. Orang wis sholat, wis poso, wis zakat,
wis syahadat kok dianggap ndak Islam, ini bagaimana ini? Islam apa ini? Gitu loh. Itu. Tapi ndak mau. Padahal Islam ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan terusnya. Itu sudah Islam. Lah gitu. Oh syahadat saja sudah Islam kok. Sholat kan di belakangnya. Ini di rumah pun sholat ya beda sholat. Tapi menyaksikan Allah itu pangerannya, Nabi itu nabinya, ya, nah, gitu. Teman-teman saya ajak tidak mau. Ya sekarang ya tinggal terakhir bulan poso. Setelah poso saya pamitan. Nek sampai tidak mau, wes tinggal teruskan. Saya tak keluar. Nah, keluar. Saya butuh benar, tidak butuh teman, butuh benar saja. Ini urusan ibadah, ini urusan agama, urusan Allah, urusan mati. Teman-teman banyak orang daerah, pengurus-pengurus daerah, mubalik daerah ke saya. Yang belum hanya 1-2 saja yang tidak ketemu dengan saya, menasihat saja, ulang kembali. Karena saya awalul mukminin di Lamongan katanya, ya. Awalul mukminin Lamongan juga sudah tua, tinggal berapa umur kok meluar, gitu loh. Digawe pak-pakan, digawe mbah-mbahan, kan gitu katanya. Loh, saya tetap keluar lah gitu. Maka dari itu saya pesan, saya nasihati ya teman-teman, mari mencari kebenaran. Betul-betul orang iman itu ada pedoman, ada aturan dengan sendirinya. Mari mengikuti barang yang benar, gitu loh. Dan jadi teman-teman saya harapkan cepat-cepat nang keluar dari situ. Banyak yang kesirikan, banyak yang bid'ah. Seperti satu contoh, Lawang korban kok kambing kok patungan ini bagaimana? Korban apa ini? Apa dolanan, apa mainan, apa sinau pelajaran ini. Nah, ini kan penyimpangan. Loh, wong impak kok diharuskan 10% itu mana dalilnya? Tidak 10%, 20% tidak apa-apa, tapi dengan sendirinya tidak ada paksa, tidak ada ketetapan. Gitu loh. Maka dari itu pada teman-teman supaya segera mencari kebenaran. Pumpung belum ketinggalan umur. Nek kita ketinggalan umur akan merugi. Gitu loh. Hanya itu pesan saya kepada teman-teman. Kalau Rasulullah kan bilang, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu-ragu menuju sesuatu yang nggak ragu-ragu kayak gitu. Jadi kan soalnya beberapa teman yang dia sebenarnya udah mau hijrah, pengurus banyak loh yang mau hijrah kalau dilihat.